Oke, Johnny Talk Show. Kita kedatangan tamu jauh banget. Kita ada Mbak Yohana dari Jogja berarti ya? Iya, dari Jogja saya. Sampai Bandung kapan, Mbak? Sampai Bandung tadi pagi. Tadi Tadi pagi subuh lah. Sebelum subuh udah masuk Bandung. Pakai apa? Kereta? Naik bis. Mbak Yohana. Kebetulan berombongan kita. Oke. Mbak Yohana ini tuh dari Jogja Folding Bike. Iya, benar sekali. Saya kebetulan dari Jogja Folding Bike dan kebetulan juga baru menjabat sebagai ketua dari Jogja Folding Bike. Mbak Yohana ini berarti ketua Jogja Folding Bike, pastinya bakalan tahu banget tentang Jogja Folding Bike atau yang biasa dikenal JFB. JFB, betul sekali. Nah, apa itu JFB, Mbak? Itu apa sih? JFB itu apa sih? JFB itu singkatan dari Jogja Folding Bike. Pertamanya kita hanya sekumpulan beberapa orang aja ya waktu itu, memang para pecinta sepeda lipat yang waktu itu belum seramai sekarang gitu, masih orang tuh nganggapnya aneh gitu ya. Sepeda apa ini? Sepeda kok bentuknya kan lain dari yang lain ya, karena bisa dilipat. Anggota cuman masih sedikit, waktu itu pun saya belum bergabung. Saya bergabung di JFB itu waktu itu kisaran usia 3 tahun. 3 tahun baru saya gabung di Jogja Folding Bike. Sempat vakum gitu juga, sempat vakum, tapi terus akhirnya gabung lagi di mungkin 3 sampai 4 tahun belakangan ini akhirnya saya gabung lagi. Di situ pokoknya kumpulan semua merek sepeda lipat tanpa terkecuali, dari yang mahal sampai yang murah semuanya ada di Jogja Folding Bike. Jadi Jogja Folding Bike ini tuh sebagai wadah mungkin ya untuk para pencinta sepeda lipat. Betul sekali. Khususnya di Jogja. Khususnya di Jogja. Berdiri tahun berapa, Mbak, kalau Jogja Folding Bike sendiri? Kemarin itu kita tepat berusia 13 tahun. 13 tahun? 13 tahun yang lalu, betul. Bulan Januari kita ulang tahun kemarin. Januari? Iya, bulan Januari. Berarti ini hampir ulang tahun yang ke-14. Benar sekali. Dan tentunya ada kejutan besar dari Jogja Folding Bike di ulang tahun yang ke-14 nanti. Keren. Berarti Mbak Yohana ini tuh ikut di JFB itu setelah tahun ketiga, mungkin di tahun 2012-an mungkin ya? Iya. Di tahun 2012-an Mbak Yohana masuk Jogja Folding Bike. Itu kegiatannya gimana, Mbak? Kegiatannya apa sih? Kegiatannya sebenarnya pertama kali permulaannya itu tuh waktu itu kita juga punya ayo dong, gue aja kita kumpul itu di tempat kumpul kita tuh di Bundaran UGM. Setiap kumpul, ayo kumpulnya di Bundaran UGM gitu ya, kita kumpulnya di Bundaran UGM, dan setiap itu kita cuman ya udah gue aja gitu, kita gue aja keliling kota, terus kita mulai ke daerah-daerah gitu kan, bareng teman-teman, ayo yuk kita teman-teman ke daerah, terus akhirnya sampai ada acara yang sifatnya juga kita berbagi juga ada, kalau bulan Ramadan gitu kita ke panti gitu kan, kita pasti ke panti, mengunjungi panti, menyalurkan donasi dari teman-teman komunitas kita, seperti itu. Itu semua anggota ada berapa sih? Anggotanya sendiri sebenarnya kalau kita kan ada WAG gitu ya, WhatsApp-nya gitu, ada grup WA-nya, WhatsApp-nya. Itu hanya sekitar 130-an lah, 150-an. Itu yang lumayan aktif gitu ya, tetapi kita sangat terbuka sekali, walaupun tidak ada di WhatsApp itu, kita selalu ajak mereka, ayo hari ini ada goes gitu, hari ini ada goes, ayo bagi kalian yang tidak masuk di grup WAG bisa ikut kumpul, bisa ikut goes bareng sama kita, seperti itu. Berarti banyak anggota-anggota yang nggak ada di WhatsApp grup itu. Betul sekali. Ada yang tidak ada, yang tidak masuk di WhatsApp itu, tetapi langsung sering pantau IG kita ya, terutama IG kita yang selalu, misalnya kita ada acara nih, hari Sabtu kita acara yuk kemana, nanjak gitu ya, kita selalu bikin pengumuman gitu, pengumuman berupa flyer yang kita post di IG gitu, kita post di IG, nanti yang jam sekian kumpul gitu, acara kita misalnya nanjak ke Gua Kiskendo gitu, nanti bagi siapapun boleh bergabung, akhirnya mereka bergabung gitu, lumayan yang bergabung ada 30 orang, 40 orang begitu, sampai yang terakhir kali kemarin kita ada acara 17 Agustus, kita ada acara Ring Merapi itu diikutin banyak komunitas sepeda lipat di Jogja, sampai 50 orang, hampir 50 orang. Keren. Gitu. Keren banget.
Berarti emang benar-benar udah jadi wadah aja berarti ya, Mbak ya? Betul Kalau sekali. apa JFB ini tuh ya? Iya, udah Jadi jadi wadah selain- sepeda lipat. Selain sepeda lipat ada yang nggak dilipat juga yang masuk gitu. Oh, enggak sih, sebenarnya karena kita konsentrasinya dari Jogja Folding Bike itu hanya pesepeda lipat. Pesepeda gitu kan. lipat. Hanya pesepeda lipat, tetapi dari berbagai macam merek. Dari berbagai macam merek itu semuanya boleh gitu. Dari apa merek apapun, dari mungkin Brompton, Iya. mungkin ada Creus juga gitu ya, Creus, terus ada mungkin Element, ada Polis. Buat meskipun mereka juga punya wadah tersendiri biasanya di Jogja itu ya, berbasis Merek, biasanya kan komunitas berbasis ya merek gitu merek kan. itu ada sendiri, tapi Ada. kita Ya, benar, tetap benar. menampung mereka gitu. Oh, jadi menaungi sebenarnya JFB ini tuh jadi menaungi semua komunitas-komunitas folding bike juga ya? Ya, mungkin seperti itu ya. Jadinya karena kita di Jogja itu sepeda lipat tertua sih. Oh, Di Jogja gitu. Folding Bike itu tertua. Jadinya mereka mungkin mengacu juga kepada kita. Jadi Keren. setiap ada apa-apa mengacunya ke kita. Keren banget. Salut banget buat JFB. Gitu, oke. Nah, Nih, kita masuk ke pertanyaan 2, tapi sebelum masuk ke pertanyaan 2, kita punya minuman dingin. Sebentar, Mbak ya. Oke, Kita ambilin dulu. minuman. Haus. Oke, Mbak Yana boleh dipilih aja. Asik. Ini buat Mbak Yana semua. Ya. Buat saya semua. Iya. Bentar. Enak banget nih. Semuanya enak. Pastinya. Mbak Yana sambil diminum aja, Mbak Yana. Siap, sambil minum ya. Oke. Segar dulu. Terima kasih. Nah, sambil lanjut ngobrol, Mbak Yana, oke? Boleh sambil lanjut ngobrol. Mbak Yana, Kita tahu nih Mbak Yohana Ya. sebagai ikon sepeda lipat. Sepeda lipat di Jogja Nah, nih. itu kan karena udah gitu sekarang kan sebagai ketua di JFB juga kan. Jadi kita tahunya ini Mbak Yohana tuh sebagai ikon sepeda lipat di Jogja. Ya. Nah, selain bersepeda, Mbak, kita pengen tahu nih kegiatan Mbak selain bersepeda itu apa? Itu banyak banget yang ditanyain. Ini kerjaannya sepedaan mulu ya gitu. Ya. Kerjaannya apa gitu kan? Kerjaannya apa? Saya sebenarnya ibu rumah tangga gitu. Ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Oke. 3 orang anak dan saya wira swasta. Saya bikin kue gitu. Ada bantal kue. Saya nggak bawa produknya di sini ya. Kenapa ya? Tadi soalnya Kalau ada produknya pasti di langsung iya, Iya. tadi Itu promosi bisa masuk dipromokan. sini kan. Tapi kan tadi kebetulan saya bagi di waktu gue ya sama Oh, teman-teman gitu. dari Bandung Dari juga tadi Bandung. kan dari Bandung. Ya. Udah bagi di situ, bikin kue. Teman-teman mungkin taunya saya di IG itu selalu goes aja sih, Ya. goes terus gitu. Padahal sebenarnya Bun gini, saya itu goes pagi hari paling tidak setengah 6 sampai maksimal jam 6 itu keluar rumah gitu kan. Setelah menyiapkan anak-anak gitu, menyiapkan anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Nah, saya itu harus pulang sebelum jam 9. Paling kan jam setengah 9 saya udah harus ada di rumah gitu. Oke, Saya udah oke, ada oke. di rumah. Sampai teman-teman tuh hafal banget. Kalau misalnya ada yang mau ngajakin ngopi yuk gitu. Aduh, pasti nggak bisa gitu. Kesini dulu yuk, pasti nggak bisa gitu. Karena apa? Mereka tahu banget saya cuman goes, habis itu harus balik ke rumah dan harus kerja gitu kan. Harus kerja. Ya udah, seperti itu rutinitas saya. Tetapi memang yang sering saya posting di situ karena saya suka bersepeda. Jadinya saya posting pasti tentang hal yang bersepeda. Oh gitu. Ternyata banyak banget kesibukannya ya selain bersepeda. Ternyata Mbak Yohana ini punya Ya, bisnis. usaha juga ya. Iya, punya bisnis kue ya. Oh iya. Apa namanya, Mbak? Bantal kue. Bantal kue. Ada. Instagramnya bantal kue. Bantal kue. Oke, nanti linknya ada di deskripsi. Iya ya, Oh, bantal kue. Nah, pasti enak banget nih. Iya pasti ya, kalian harus cobain. coba. Nah, kalau untuk di olahraga, Mbak, selain bersepeda ada olahraga apa lagi, Mbak? Sebenarnya Biasanya. sebelum bersepeda itu saya tuh dulunya lari. Lari. Iya, running gitu kan. Cuman setelah bersepeda rasanya duh, kenapa enak bersepeda ya gitu. Karena running 5 kilo itu tuh kayaknya nggak sampai capeknya luar biasa gitu kan. Nah, sedangkan Iya, kalau benar. bersepeda 5 kilo tuh masih hai gitu Iya. kan. Bisa 30 kilo, 50 kilo, 100 kilo gitu. Dan
yang saya lihat lebih banyak gitu Oh, kan. gitu. Yang saya lihat lebih banyak, ya udah akhirnya saya memutuskan untuk lebih senang bersepeda. Walaupun Sempet berlari. iya sempat lari gitu, walaupun tidak concern saya bersepeda ya, karena kalau bersepeda dulu kan sempat sampai ikut lomba-lomba lah Iya. gitu ya, ikut lomba lah walaupun usianya udah lumayan nih, tapi tetap aja ngotot pengen ikut lomba gitu kan. Ikut lomba tuh ikut, tapi kalau lari enggak yang sampai ngikutin coba lari yang begitu enggak, ya cuman hobi memang lari gitu. Karena basicnya dari dulu saya kebetulan dulu paskibraka juga. Oh, dulunya paskibraka. Iya, dulunya Keren paskibraka banget. di kota Jogja. Nah, karena kalau dari paskibraka kan pasti udah latihan fisik Iya, terus betul, ya. betul. Udah latihan fisik, makanya itu dari dulu memang suka berolahraga. Suka berolahraga. Oh gitu. Berarti Mbak Yohana tuh dulunya di lari, cuma nggak fokus ya Iya, kalau lari nggak itu nggak fokus. difokusin, dan Betul. fokusnya sampai saat ini di sepeda, khususnya sepeda lipat. Betul Gitu. sekali. Udah keren banget berarti Mbak Yohana. Banget beliau tuh ternyata banyak ya, maksudnya hidup sehat lah gitu. Hidup ya. sehat, menjalani pola hidup sehat, Iya. bangun pagi, berolahraga, berarti kan. Betul sekali. Udah gitu lanjut lagi Iya, berkegiatan. berkegiatan, bekerja, kebetulan juga nanti kalau misalnya memang ada event ataupun apa gitu, karena kita basicnya dari Jogja Folding Bike, kadang-kadang juga diajak partner kerjasama dengan perusahaan-perusahaan gitu ya, ada perusahaan gitu oke. yang percaya kepada kita, Iya. terus kita juga ngurus ada event gitu. Oh. Ya udah itu aja kegiatan saya, sambil sembari tetap terus berolahraga, harus terus berolahraga. Keren. Nah, pernah gue jauh kemana sih Jogja Folding Bike? Kalau Jogja Folding Bike, gini, karena sebelum pandemi setiap 1 tahun sekali itu biasanya ada suatu acara namanya itu Jam Selinas. Jam Selinas. Jam Selinas itu Jambore Sepeda Lipat Nasional. Nasional. Nah, itu diadakan di berbagai kota di Indonesia gitu. Dari mungkin waktu itu saya pernah ikut di Makassar, pernah ikut, tapi waktu di bukan Batam, daerah mana ya, daerah Sumatera pokoknya itu saya nggak ikut ya, Palembang ada saya juga nggak ikut, tetapi pindah-pindah tempat, dan besok tahun ini ada Jawa di Tengah ya? di Purwokerto, Purwokerto, benar, di Purwokerto. Dan kita biasanya juga Folding Bike begitu, ada acara kita ke sana, kita ikut. Misalnya ada juga ulang tahun komunitas sepeda lipat gitu, kayak kemarin barusan itu Salatiga, komunitas Demak, terus ada lagi komunitas Solo ulang tahun. Kita selalu mencoba menyempatkan waktu, walaupun mengirimkan hanya beberapa orang untuk datang. Tetapi kalau ternyata animonya banyak yang bisa ikut gabung, kita pastinya dengan rombongan yang besar. Oke, berarti tetap menjalin silaturahmi gitu ya. Pasti. Mau kemana-mana, keren. Nah, Jangan lupa ini berarti ikut event kita nih ada. Iya nih, Lord of betul. Mountain. Bener banget. Ini tadi di jalan saya, ada. Iya. Waduh, gitu kan. Nah, itu tanggal 11 September 11 September. kita adain di Bandung. Betul Event sekali. pertama dari Jersey Johnny. Betul. Benar, John ini Dari baru Giorgio, pertama kali ada bikin event. acara ya. bikin event. Kalian harus ikutan ini Nah, event ya. gitu. Mudah-mudahan aku juga bisa ikutan. Ini Oke. benar-benar luar biasa. Tapi aku ngeri karena kelihatannya pesepeda Bandung tuh kuat-kuat. Jadinya agak ngeri. sama aja. Sama aja, kita sama aja. Aduh, agak ngeri. Walaupun sekarang tuh saya udah mencoba membatasi untuk berkompetisi gitu. Iya. Berkompetisi, tetapi karena mungkin basicnya udah senang berkompetisi, jadi kalau ada ini nyoba nggak ya, kalah biarin aja kalah gitu kan. Kalah nggak apa-apa, kalah menang tuh urusan belakangan ya. Urusan belakangan. Pertama pokoknya mau mencoba. Betul, gitu. Karena ada juga orang yang ketika berkompetisi itu hanya mencari animonya doang, gitu. Kita terus silaturahmi, memperbanyak relasi, gitu. Benar sekali itu. Makanya tetap kalian harus ikut ya Nah, event di ini. sini Wah, ada luar Lord biasa of banget. Mountain. Nah, Banyak Lom. hadiah dan banyak door prize. Ya, banyak hadiah dan Pasti. banyak door Kalau prize. Derjon pasti itu. Nah, kita masuk. Mbak, sekarang ini nih, Mbak tuh baru kenal Lord ya waktu itu, Iya. waktu spiritual journey. Spiritual journey. Benar sekali. Ini perasaannya gimana sih? Pas pertama kali pertama ketemu kali di ketemu. Jogja. Iya, pertama kali kenal Lord, ngerti Lord ini di Jogja ini. Hah? Ini Lordnya. Sempat
kaget. Ada King Kong di sini gitu Ada kan. King Kong, Ada King betul. Kong gitu. Iya, Ternyata ini Lord kita gitu. Lord kita yang bener-bener pada Lord. Kalau ada Lord pasti ada bagi-bagi di situ. Nah, betul. Kalian pokoknya kalau udah ngelihat kayak beginian nih langsung bagi-bagi lah ya. pasti bagi-bagi. Gak mungkin enggak. Lord itu terkenal untuk bagi-baginya. Begitu ada Lord langsung Lord. Nah itu pertama kali Mbak melihat pot Lord di benak Mbak tuh gimana sih perasaannya? Seneng pastinya. Hah, akhirnya ketemu juga. Selama ini cuma lihat aja Lord. Gitu kan, Lord. Akhirnya ketemu juga kan. Seru banget bener-bener. Dan di situ pun begitu ketemu dapet dong jersey gitu. Pokoknya luar biasa banget. Gak nyesel banget kenal mereka ini bener. Akhirnya bisa ketemu lagi di ini rumah Lord. Rumah Lord. Di Bandung. Di Bandung Kita gitu. langsung undang langsung ya. Dengan senang hati pokoknya begitu dibilangin, ayo main ke rumah Lord. Wow, dengan senang hati. Jadi kita di sini punya offline store juga di Iya, bawah. betul, Nah, tadi tepatnya udah di lihat. Jalan Cipedes atas kita punya offline store juga. Iya gitu. betul. Kalian bisa cek koleksinya banyak banget. Betul. Bagus-bagus dari running, MTB, folding bike semuanya lengkap itu benar-benar luar biasa. Kalian harus ke rumah Lord ya. Betul. Nah sekarang mau nanya gini Mbak. Iya. Apa yang mau Mbak utarakan untuk pecinta sepeda lipat di Indonesia, betul. untuk main ke Jogja? Nah, itu. Untuk main ke Jogja, pastinya ada banget. Karena Jogja itu sebagai tujuan wisata kan Tujuan Mbak ya? wisata. Bener banget, bener banget. Udah gitu pasti pesepeda juga ada tuh pengen main ke Jogja tuh gimana gitu Mbak. Bagi kalian pecinta sepeda lipat, pokoknya jangan pernah lewatkan ya kalau ke Jogja. Dan kalau Jogja ada event, itu kalian harus ikutan. Ya. Kalian bakalan rugi banget. Yang satu, rute sudah disediakan. Betul. Pastinya. Yang kedua, apa namanya? Water station, checkpoint, semuanya juga kita udah sediakan. Ada makanan, ada minuman. Keren. Dan pastinya itu door prize-nya luar biasa. Door Biasanya prize-nya begitu luar ya. biasa. Dan di acara itu selama goes ya, di sepanjang goes itu pastinya akan disuguhkan pemandangan-pemandangan yang tidak kalian temukan di mana-mana. Itu jadi kalian keren. pokoknya yang hobi bersepeda pokoknya harus ke Jogja. Harus ke Jogja. Harus Nah, ke Jogja. gimana nih Mbak nih kalau misalkan ada pesepeda nih folding, Iya. terus lagi main ke Jogja pengen bersepeda itu berarti bisa kontak langsung ke JFB gitu Mbak? Bisa. Nanti bisa langsung DM. Langsung DM di Instagram kita ya. Biasanya Instagramnya apa? Jogja Folding Bike. Nah. Jogja Folding Bike. Oke, Jogja Instagram. Folding Bike. Ya, Nah, Jogja Folding Bike. oke. Nanti biasanya sih kalau memang perorangan kita memang agak susah mengakomodir ya kalau perorangan. Betul. Tetapi kalau komunitas yang datang gitu, insya Allah kita pasti akan kita sambut gitu. Karena banyak banget. Gini, kemarin ada juga komunitas dari mana ya kemarin itu tuh yang datang. Banyak banget. Bandung pun juga. Bandung itu sering banget goes dari Bandung ke Jogja. Ke Jogja. Itu pasti kita sambut gitu. Pasti kita sambut, "Ayo mau kemana gitu." Ya udah kita antar, kita ajak sebisa kita, pokoknya kita antar kemana maunya. Misalnya mau nanya-nanya, oke, kita coba arrangekan dan orang-orang yang bisa menghandle untuk mengantar. Pasti begitu. Oh iya, terakhir tuh sepeda Karawang kalau nggak salah main Sepeda di Jogja Karawang, itu sekitar 15 orang waktu itu ke Jogja juga, main ke Jogja ketemu kita dan kita juga goes di Jogja. Keren. Pokoknya nih kalian berarti yang pengen goes di Jogja, terutama komunitas ya, Iya, terutama buat komunitas. Benar. Kalau lagi main ke Jogja bisa langsung kontak aja ke Instagramnya Jogja Folding Bike. Nanti kalian bakal disambut, terus mungkin diajak riding Iya, ya. diajak riding kita bersama-sama. Riding bareng-bareng gitu. Karena yang kita tahu kalau Jogja tuh komplit ya Mbak ya. Komplit banget. Dari kota budaya, dari gunung, dari laut. Laut semuanya, semuanya ada pokoknya. Mau nyari rute apa aja ada, rute datar ada, rute nanjak ada. Makanya banyak pelatihan pelatnas juga. Biasanya mereka banyak latihan juga di Jogja. Di Jogja. Ya, karena semua rute juga ada. Mau datar, nanjak itu semuanya ada. Wah keren banget nih Jogja Folding Bike tuh. Iya. Untuk trek-trek Iya. sepeda ya. Iya. Terus Jogja Folding Bike ini lo tidak cuma menaungi komunitas yang ada di Jogja, ternyata kalau misalkan ada komunitas yang lain yang datang juga, mereka dengan senang hati gitu, sangat welcome menerima. Jamu lah ya. Iya,
betul sekali. menjamu gitu, keren banget pokoknya. Oke, ada yang mau diutarakan ucapan untuk harapan banyak? Oke. Terutama buat Jogja Folding Bike ini. Untuk Jogja Folding Bike ya, terutama pertama sih pesan saya bagi teman-teman yang mungkin baru mencari hobi gitu, mencari hobi olahraga gitu, carilah yang benar-benar kalian sukai, jangan hanya mengikuti tren ataupun apapun ngikutin orang, jangan ya, karena itu akan sia-sia. Beli sepeda dari murah ataupun mahal akhirnya gak kepake, benar. cuma jadi benar-benar ya kalian harus pilih benar yang sesuai dengan keinginan kalian gitu. Jangan sampai apa yang sudah kalian beli, apa yang sudah ini tidak terpakai. Iya, Itu saja betul. untuk para nyubi ya. Benar-benar. Kalau baru nyubi lagi, jangan beli sepeda mahal-mahal, yang murah-murah dulu aja. Ya. Gitu, yang murah-murah dulu aja. Takutnya nyesel ya, Mbak ya. Benar. Takutnya Karena nyesel. banyak kemarin itu karena sepeda yang luar biasa banget Betul. produknya, akhirnya mereka karena cuman melihat senang dasar ya mungkin uang mereka ada Iya. gitu dan tidak masalah, tetapi akhirnya juga cuma di garasi. Iya dipakai. betul, jadi Itu dipajang saja. doang ya. Iya, dipajang. Jadilah kata Mbak Yohana tuh carilah hobi yang Sesuai sama passionnya gitu. Passionnya, Apa yang betul. kalian senang. Iya. Kalian senang lari ya lari, gitu, bener. coba Kalian turutin. senang bersepeda Jangan aja. memaksakan lah ya. Nah, Ya, betul, jangan betul. memaksakan. Dan- Mungkin ya kayak saya juga. Akhirnya karena memang saya passionnya suka Sepeda. Walaupun sendirian, saya tetap bersepeda. Nah. Nggak ada orang, nggak ada teman, saya tetap bersepeda. Apapun itu gitu. Saya meluangkan waktu sampai, kamu sepeda sendirian nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya karena memang itu saya suka dan saya tidak merasa sendirian dengan bersepeda sendirian itu tidak pernah oke. merasa sendiri. Gitu. Itulah. Keren. Nah Mbak, sepeda sendiri ini untuk Mbak Yohana seperti apa sih Mbak? Untuk saat ini tuh. Sepeda saat ini tuh benar-benar mungkin benar-benar jadi apa sih yang berarti banget bagi saya gitu. Sampai anak-anak saya protes. Kalau udah Sabtu Minggu begini, Mama, acaranya Mama kemana hari ini? Mama sepedaan kemana hari ini? Gitu kan? Mama keluar kota kemana hari ini? Gitu kan? Karena pasti dengan bersepeda saya udah bosen dengerin Mama bersepeda gitu kan. Tapi karena sampai mereka tuh udah tahu mamanya senang sekali bersepeda dan mereka nggak bisa ngelarang mamanya untuk bersepeda. Kalau mamanya udah bilang Mama ada acara begini, oke, gitu mereka. Terus waktu kosong nih Mama kapan gitu untuk mereka. Jadi harus atur waktu nih, waktu kosong setelah misalnya kita serangan udah bersepeda begini harus atur waktu untuk anak-anak. Jadi sepeda bener-bener menurut saya sekarang itu jadi kayak teman saya banget bener-bener yang menjadi udah teman hidup mungkin. Oh iya, bukan sekedar olahraga, Bukan benar-benar sekedar udah olahraga. jadi teman healing lah, teman. Iya, Oh semuanya itu tuh ada. Teman, Iya, benar. untuk Keren. teman semua teman deh sepeda ini. Keren. Nah itu kalau emang kalian udah jatuh cinta terus passionnya di situ, ya udah pasti kayak gitu. Benar gitu. sekali dan tidak akan pernah merasa sendiri. Betul. Walaupun kalian hobi running, kalian pasti lari sendiri, tetap aja tidak akan merasa kesepian. Begitu Betul. juga bersepeda. Bersepeda sendiri gitu, nggak kesepian, enggak sama sekali tidak. Karena di situ tuh enak banget kita. Malah saya dengan sendiri itu saya bisa mengatur ritme sesuai dengan saya sendiri gitu. Mau kenceng, ayo, mau pelan ya udah, mau santai, tidak perlu memikirkan orang yang ada di belakang kita gitu kan. Berbeda kalau dengan banyak orang, kita harus tahu lah maksudnya untuk tidak bisa ngebut, harus bareng-bareng gitu, kita harus tahu. Oke. Nah, rencana Mbak ini main ke Bandung berarti mau ada goes di Bandung itu. Betul sekali. Rencana kemana nih guysnya? Nah, besok pagi kita akan goes ke Tangkuban Perahu. Oke. Yang lumayan ya katanya, agak nanjak-nanjaknya lumayan gitu Nanjak-nanjaknya kan. lumayan. Startnya di mana? Startnya dari hotel kita di Hotel Baltika. Itu kita start dari Baltika? Baltika ya, langsung nanti menuju ke Tangkuban Perahu. Di Gatsu ya itu? Iya di Gatsu, betul sekali. Full goes berarti apa ya? Full goes. Malam ini juga ketemu teman-teman dari sepeda lepat pengen NR ya istilahnya, Oh, iya. net ride gitu, net ride ya cuma putar-putar kota sambil cari makan malam. Terus kita langsung istirahat, jangan malam-malam karena kalau harus sepeda pagi kita harus istirahat cukup kan. Iya. Istirahat cukup apalagi mau nanjak-nanjak kita harus istirahat cukup.
terus paginya kita udah mulai start jam 6. Oke, keren banget ini Mbak Yohana. Berarti emang padat sekarang. Iya benar-benar padat Oke. sekali benar-benar. Oke. Oke Mbak, terima kasih. Heeh. Dan seru juga ya. Seru juga ngobrol sama Mbak Yohana. Ini iya Ketua Jogja Folding Bike. Jogja akhirnya Folding datang Bike juga akhirnya ke sini datang ya. juga ke Bandung. Benar. Terima kasih banyak Lord yang sudah Oke. mengundang juga Iya. saya dari Jogja Folding Bike pastinya di acara Lord Jirjon ini. Oh, sebelum ini kita ada gift nih buat Mbak Yohana nih. Oh, gitu. Senang Ada sekali. dong. Iya dong, setiap ada Lord pasti ada gift Ada kan? dong. Itu loh. Iya. Ini Mbak. Nah, itu Boleh lagi. dibuka? Terima Boleh dibuka, kasih. boleh Boleh dibuka. Mana? Wih. Wih, keren banget. Ya ampun penasaran banget. Boleh, Buka ya, buka dulu, buka. Buka. Oke. Desainnya itu selalu, aduh luar biasa kalau Jirjon yang bikin tuh. Wow. Nah, keren ini- banget kan? Ya ampun. Ini motif apa ya, Jirjon Lord ini Ini ada Motif apa ya? Nggak tahu nih motif apa. kayak ada nuansa-nuansa etniknya Iya juga betul. ya. Benar ya? Kalau Tuh konsepnya kan? emang ke situ. Iya, Iya. ada nuansa etniknya Nuansa juga. etnik, Bagus ya. banget ini untuk bersepeda lipat. Aduh, keren banget ya. Makasih banyak loh. Iya, sama-sama. Makasih banyak. Sama-sama Mbak Yohana. Terima kasih juga. Iya. Lord mengucapkan terima kasih buat Mbak Yohana udah Terima kasih, nyempetin Mbak. buat datang ke sini. Makasih ya Mbak ya. Sama-sama, Oke. terima kasih. Jangan lupa tontonin terus Johnny Talk Show, jangan lupa juga buat like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa juga di-share videonya. Siapa tahu video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian. Pastinya juga, Dan ada bisa manfaat bermanfaat buat juga. kalian. Oh iya nih Mbak Yohana juga tadi punya bisnis kue tadi ya. Jangan lupa di follow. Kalau kalian yang penasaran bisa langsung cek. Nanti linknya ada di deskripsi. Deskripsi. Bantal kue. bantal kue. Bantal Terima kue. kasih. Terus sama kalian nih buat komunitas yang mau main ke Jogja atau buat kalian yang emang di folding bike terus domisilinya Jogja bisa langsung kontak ke Jogja Folding Bike. Di sana banyak sekali informasi buat folding bike, banyak juga acara. Nah buat kalian juga silaturahmi. Oke. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Johnny Talk Show. See you, bye.